warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu siang hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di Sragen. Terima kasih Mas Fraser, Mbak Anita, juga Pak Parno yang sudah menyediakan tempat untuk kita siang hari ini bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Pada siang hari ini kita akan membahas Bapak Ibu tentang pupuk. Jadi kita dari BSM, dari Bayu Sehat Mandiri, salah satu visi kita adalah membangun pertanian. Membangun pertanian itu paling dasar yang harus kita siapkan adalah pupuk pertanian. Sebagai apa? Kalau kita sudah punya pupuk, maka kita bisa untuk melakukan hal yang lainnya. Nah, kebetulan juga tahun ini petani, terutama dari masyarakat pengguna padi, jagung yang tanamannya sangat butuh urea seperti itu ya, sebagai kebutuhan pokok. Dan kebetulan hari-hari ini menjadi agak sulit. Karena itu kita dari Beserba, dari Bayu Sehat Mandiri, kita mencoba untuk menjadi salah satu memberi jawaban bagi petani. Konsep kita di dalam pertanian ini adalah kemandirian. Kenapa konsep kemandirian ini sangat penting sekali? Begini ceritanya Bapak Ibu. Jikalau seseorang itu tidak bisa mandiri, dia akan sangat tergantung. Jadi seperti misal petani, seandainya dari zaman dulu orang itu sudah bisa mengolah pupuk, membuat produksi pupuk sendiri, insya Allah tidak ada yang namanya ketergantungan. Sehingga kalau sekarang ini terjadi ketika pupuk langka, maka semua jadi bingung karena menjadi tergantung. Orang-orang tidak mau menggunakan pupuk organik, tidak mau memproduksi sendiri, karena ada satu yang hilang, yaitu menjadi mental tergantung. Sehingga apa? Mereka selalu kepinginnya beli. Mereka selalu kepinginnya ada yang produksi dan mereka tinggal beli begitu aja, tidak mau repot. Akhirnya apa yang terjadi? Maka petani menjadi tanda kutip tidak bisa inovatif. Lah saya dari Bayu Sehat Mandiri, salah satu visi kita adalah membangun pertanian yang mandiri. Ini adalah poin pentingnya. Kenapa kok ini penting sekali? Kalau orang petani tidak diajar mandiri, maka saya jamin 100%. Semakin ke depan, orang akan semakin meninggalkan pertanian. Karena mereka tergantung ke pertanian, tetapi mereka tidak bisa menyediakan sarananya. Coba kalau kita lihat, ketergantungan di bidang pertanian. Yang pertama, pupuk mereka tergantung. Yang kedua, benih tergantung. Yang ketiga, pasar tergantung. Ya dengan harga pupuk berapapun kan pasti dibeli, karena tergantung. Terus yang kedua, benih harga berapapun pasti jenengan beli, karena tergantung. Dan yang unik, pasar jenengan tergantung juga. Tergantung kepada siapa? Tergantung kepada tengkulak ataupun pedagang. Kan belum ada kan petani yang bisa menentukan harga, belum ya? Kalau jenengan jual padi, yang menentukan harga siapa kira-kira Bapak Ibu? Pembeli. Ini kan hebat. Jadi ketika kita mau jual, kita tanya dulu ke pembelinya, dibeli berapa, kan begitu kan? Nah, karena itu ini tidak boleh. Di suatu bidang usaha, kita harus menjadi mandiri. Tahun 2023 ini adalah momentum. Momentum, saya katakan momentum sebagai kegerakannya. Tetapi sebenarnya kegerakan ini sudah saya mulai sejak dulu sekali. Tahun 2007, bahkan sebelum tahun 2007 saya sudah memulai, walaupun bukan dalam satu program yang besar. Tapi mulai 2007 itu saya sudah betul-betul giat
tentang membangun petani yang SMS pada waktu itu. Jadi kita membuat satu klinik namanya Klinik Agropolitan Indonesia. Kita memberikan 3 visi kepada petani. Yang pertama adalah petani yang sehat, yang kedua adalah petani yang mandiri, dan yang ketiga adalah petani yang sukses. Pada tahun 2007 saya mengajarkan untuk menjadi petani miliarder pada tahun 2007 waktu itu. Kenapa saya membuat gerakan menjadi petani yang miliarder? Karena orang kalau tidak kaya Bapak Ibu, jenengan tidak akan pernah dianggap orang, walaupun sudah jadi orang. Terus yang kedua, kalau kita tidak berhasil, kalau kita tidak sukses, kalau kita tanda kutip tidak kaya, kita tidak akan bisa menjadi contoh. Contohnya bagi siapa? Bagi generasi sekarang, generasi muda ke depan. Kalau jenengan menjadi petani yang tanda kutip hanya biasa, naik turun, pokoknya hidup. Lah, ini yang menjadi problem. Akibatnya apa? Petani sendiri tidak akan pernah mau bercita-cita anaknya jadi petani. Betul atau tidak kira-kira? Buktinya apa? Ketika jenengan punya uang, jenengan sekolahkan anak sedemikian rupa, goalnya adalah supaya anak jenengan besok jangan jadi petani. Betul atau tidak kalau saya ngomong seperti itu? Jadilah pegawai, jadilah guru, jadilah tentara, jadilah polisi. Cita-cita nomor 1 kalau ditanya orang jadi apa kalau pinter, jadi dokter. Nah gitu kan? Jadi presiden, boleh gitu. Tapi saya belum pernah seorang petani bercita-cita besok kamu harus jadi petani seperti bapak gitu. Ada enggak ya seperti itu? Mengapa mereka membuat konsep seperti itu? Karena mereka tahu menjadi petani itu susah. Menjadi petani itu tidak pasti. Menjadi petani itu tanda kutip rugi. Padahal Bapak Ibu, saya kembali ke belakang. Bisnis yang paling menjanjikan adalah pertanian. Saya ulangi, bisnis yang paling aman, paling menjanjikan adalah pertanian. Kenapa kok pertanian ini menjadi bisnis yang paling menjanjikan? Saya yakin 100%. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan orang tidak akan pernah makan handphone. Betul ya? Orang tidak akan pernah makan karet. Orang tetap makan dari hasil pertanian. Yang menjadi masalah satu, loh kita ini loh produksi yang dimakan banyak orang, yang pasti tanda kutip laku, betul enggak? Tapi kenapa, tanda kutip, kenapa menjadi petani kok tidak bisa berhasil? Saya membuat konsep ini butuh penelitian lama, sangat lama sekali. Saya butuh lebih dari 10 tahun untuk bisa menjabarkan konsep ini. Nah, saya sudah mulai, kalau sedikit saya cerita Bapak Ibu. Dulu, ketika saya mulai, saya dari ayam, saya buat program menjadi miliarder dengan modal 10 ekor ayam. Pernah dengar di radio, ya? Itu pun saya ditertawakan banyak orang. Kenapa kok begitu? Bagaimana mungkin menjadi miliarder dengan modalnya cuma 10 ekor ayam? Padahal Bapak Ibu, itu betul, itu yakin, dan itu ada. Banyak orang tidak percayanya karena mereka berasumsi seorang bisnis itu harus pakai modal. Betul tidak kira-kira? Kalau teori saya, kalau berbisnis jangan pakai modal. Saya ulangi ya, kalau berbisnis jangan pakai modal, apalagi modal hutang. Tidak boleh. Modalnya apa? Modalnya seadanya, semampu kita, seikhlas kita. Pernah tahu kata wirausaha? Wirausaha itu singkatan dari 2 kata ya. Wira gabungan dari 2 kata. Wira dan usaha. Wira itu berani, usaha itu berusaha. Jadi wirausaha itu berani berusaha. Berani berusaha bukan dengan modalnya yang nomor 1, tapi niatnya. Kenapa saya membuat konsep pertanian selalu dengan modal sekecil mungkin? Kalau perlu tanpa modal. Tujuannya adalah satu.
Karena namanya orang usaha, ada dua kemungkinan. Bisa berhasil, bisa gagal. Kalau gagal, supaya tidak menyakitkan hati. Apalagi sampai jeglong, sampai berhutang. Orang berusaha itu wajib, tapi yang penting tahu teorinya. Karena itu kalau saya usaha, kalau seandainya modal, itu cuma modal 1 juta lah maksimal. Tujuannya apa? Supaya kalau ikhlas, kalau rugi, kita hilang ikhlas. Tidak sampai mikir berhari-hari, berbulan-bulan. Seperti itu. Terus yang kedua, pertanian seringkali dibuat orang itu terkotak, Bapak Ibu. Terkotak itu bahasanya begini. Kalau saya tani jagung, ya jagung. Kalau saya tanam padi, ya padi. Tanahnya tidak sesuai untuk padi, ya dipaksa untuk padi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya pasti rugi. Terus yang ketiga, orang ternak ya cuman ternak. Orang pelihara ayam ya cuman pelihara ayam. Selalu berpikiran kita harus bisnis yang besar, yang menguntungkan. Padahal itu boleh saya katakan bohong. Tidak ada bisnis seperti itu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bisnis pertanian yang betul. Jadi kita mulai dari pupuk dulu yang saya bahas pada siang hari ini. Tahun ini saya punya cita-cita Bapak Ibu, setiap kota, target saya untuk bulan Februari, bulan Maret ini, setiap kota ada satu percontohan pilot project untuk membuat pabrik pupuk. Tempat yang kita butuhkan sekitar ya sebesar rumah ini sudah cukup sebenarnya untuk membuat pabrik. Orang selalu berpikir kalau jenengan saya bilang buat pabrik itu pikirannya modal besar atau modal kecil? Modal besar. Itu salah. Pabrik itu bukan uangnya yang penting, bukan bangunannya yang penting, tapi yang penting nomor satu ilmunya, yang kedua yang diproduksi, dan yang ketiga hasilnya. Buat apa kita punya bangunan besar tapi tidak punya ilmu? Akhirnya yang sudah beredar di masyarakat banyak pupuk-pupuk organik yang tanda kutip tidak dipakai oleh masyarakat. Kenapa kok tidak dipakai? Karena tidak ada hasilnya. Akhirnya biarpun digandeng dengan urea, digandeng dengan pupuk-pupuk subsidi yang lainnya, orang kadang-kadang mau beli cuman gara-gara beli ureanya, betul kan? Yang pupuk organiknya diapakan? Ditaruh gitu aja sudah. Karena apa? Tidak ada efek sama sekali. Pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa untuk membangun pertanian organik. Tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai standar semuanya. Karena itu saya kepingin kita ikuti program yang sama, membuat pabrik-pabrik pupuk organik. Tetapi yang menjual harus di daerahnya masing-masing. Kenapa kok harus dijual di daerahnya masing-masing? Supaya jenengan tidak ngapusi. Kalau jenengan jual pupuk yang beli tetangganya, jenengan buat pupuk yang tidak bagus, kira-kira tetangganya langsung ngomong tidak ke jenengan? Iki kowe nggawe pupuk apa dodol lemah, kan gitu kan? Paham maksud saya? Karena itu pabrik pupuk ini saya rancang di tiap desa. Tujuannya apa? Penggunanya di situ, penjualnya di situ, yang produksi di situ. Artinya apa? Kita berbisnis yang bertanggung jawab. Yang kedua, dari program ini yang saya mau tampilkan apa? Jiwa kewirausahaan. Kalau bahasa keren zaman sekarang mengatakan jiwa entrepreneurship. Jiwa bisnis. Saya kepingin menciptakan miliarder-miliarder muda di tiap-tiap desa. Mulainya dari mana? Mulai dari pabrik pupuk kecil ini dulu. Saya ditertawakan orang kalau seandainya kita ngomong usaha. Saya membuat pabrik, Pak. Modalnya apa? Saya beli terpal ukuran 4x6. Tahu modalnya berapa ukuran terpal 4x6 itu? Paling mahal 500.000 gitu ya. 500.000 untuk apa? Bagi orang-orang di luar sana, uang 500.000 tidak ada harganya karena tidak tahu ilmunya. Tetapi kalau jenengan nanti mau
Ayo kita bangun sama-sama. Jadi modal pertama adalah tempat. Tempat itu ndak harus bangunan pabrik. Jenengan punya kandang, bekas kandang sapi, kandang ayam, pinggiran emperan rumah, boleh dipakai. Yang penting tempat ini ndak kehujanan. Terus pabrik kita ini mesinnya apa? Mesinnya itu terpal. Ukuran terpalnya berapa? 4x6. Jangan sepelekan ukuran terpal 4x6 Bapak Ibu. Kalau jenengan mikir 4x6 kecil atau besar? Tahu enggak 4x6 itu untuk luasan sawah berapa? Kita produksi pupuk 4x6 itu untuk luasan tanah 100 hektar. Coba bayangkan. Ukuran 4x6 itu loh untuk sawah separuh sak desa. Betul enggak kira-kira? Satu desa rata-rata 200 sampai 300 hektar. Kalau kita bisa produksi satu tempat produksi dengan ukuran 4x6, itu sudah cukup untuk 100 hektar. Yang kedua, bahan yang kita gunakan apa? Limbah-limbah yang ada di sekeliling daerah itu. Untuk sementara, saya belum bisa ngasih ilmu lengkap. Tetapi untuk sementara ini, karena kebutuhan urgent petani adalah tentang pupuk NPK dan terutama urea, karena itu saya berfokus membuat nitrogen cair atau orang menyebutnya urea cair. Selama ini urea itu selalu beli, betul kan? Karena kalau jenengan buat urea bisa atau enggak kira-kira? Enggak mungkin bisa, Pak. Urea itu dari gas alam. Gas alam itu kalau jenengan tahu gas alam ya anggap aja LPG. LPG itu kan liquid gas kan. Liquid gas itu sebenarnya ya gas alam ini yang dicairkan jadinya LPG. Lah, kalau yang cair ini dibekukan kemudian dicampur sesuatu, dia jadi kristal, namanya urea. Nitrogen cair. Pupuk nitrogen. Lah yang kita buat, kita tidak perlu bentuk pril. Kita tidak perlu buat seperti itu. Yang kita butuhkan bagaimana kita punya unsur nitrogen yang cukup untuk tanaman. Nah, ini yang jenengan bisa buat. Bahan utamanya ada 4. Nomor 1 adalah kotoran ayam pedaging. Kenapa kok kotoran ayam pedaging yang saya pakai alasan utama bahan? Jenengan tahu kotoran ayam pedaging itu apa aja di dalamnya? Ada sekemnya, betul enggak? Banyak mana sekem sama kotorannya? Banyak sekamnya. Kenapa kok kita harus pakai sekam? Karena sekam itu 100% banyak pasti dari padi. Saya ulangi. Pupuk untuk padi berarti bahan utama terbesar adalah dari padi. Kenapa konsepnya itu seperti itu? Ini saya mundur, saya keluar dari materi sedikit. Saya kasih teorinya God farming, teori pertaniannya Gusti Allah. Jenengan tahu pohon Bapak Ibu? Akar itu di mana tempatnya? Di bawah. Panjangnya akar itu berapa lebar kira-kira? Selebar daunnya, betul kan? Artinya begini, kalau ini satu pohon, daunnya ke sana 1 meter, ke sini 1 meter, berarti akar ini akan mengikuti daun. Kenapa kok akar mengikuti daun? Kira-kira pernah enggak mikir seperti itu? Karena satu, daun nanti pasti gogrok enggak kira-kira? Pasti jatuh tidak? Dia jatuh, plek, jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah dia jadi busuk, betul kan? Setelah busuk dimakan lagi oleh akarnya. Inilah sistem konsep yang namanya God farming atau pertaniannya Gusti Allah. Jadi, suatu tanaman yang akan kita pupuk, bahan utamanya adalah dari tanaman itu. Itu kunci nomor 1. Terus yang kedua, yang kita butuhkan di dalam proses pembuatan pupuk, pupuk ini Bapak Ibu adalah makanan untuk tumbuhan. Makanan untuk tumbuhan itu bukan kotoran ayam. Jenengan kasih kotoran ayam ke tanah bagus. Tapi kalau kotoran ayam ini tidak diolah dulu, percayalah,
bukan tanahnya lebih bagus, bukan tanamannya lebih bagus, tapi menjadi sumber penyakit. Jangan pernah tanah kotoran ayam baru rabukan ke jagung, ke lombok gitu, yang terjadi apa? Tanamannya kuning, betul kan? Terbakar. Kenapa terbakar? Karena terjadi proses fermentasi di dalam tanah. Akibatnya apa? Bukan menyuburkan, membunuh tanaman. Loh Pak, tapi nanti tahun depan bagus, panennya sekarang Pak. Karena itu orang punya asumsi, kalau pakai pupuk organik dipupuk sekarang bagusnya tahun depan. Nah ini kan, karena itu orang tidak mau. Orang mintanya dipupuk sekarang, bagus sekarang. Karena itu saya membuat penelitian ini Bapak Ibu bertahun-tahun. Supaya saya menyediakan yang pertama, makanan terbagus untuk tanaman, tapi dengan harga yang murah. Kalau kita buat sesuatu tapi harganya mahal sama saja. Lebih baik pakai pupuk kimia. Karena itu saya syukuri dan saya betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya sangat betul-betul bersyukur? Akhirnya doa saya dijawab. Doa saya dijawab artinya kenapa saya bisa membuat suatu penemuan bagaimana membuat nitrogen cair dan NPK padat untuk tanaman dengan harga sekitar 50-40% lebih murah daripada jenengan menggunakan pupuk kimia. Nah, petani ayo kita untungkan. Tapi saya minta maaf. Masalah terbesar petani adalah ketergantungan. Saya di mana-mana saya bicara, Bapak Ibu, semua petani ngomongnya satu, Pak, beli di mana pupuknya? Betul atau enggak? Di sini juga tanya begitu enggak kira-kira nanti? Jangan tanya ke saya. Saya tidak menjual pupuk, titik. Saya mau mendewasakan jenengan supaya menjadi petani-petani yang mandiri. Supaya apa? Tidak gampang dibohongi. Saya kepengen jenengan berubah status, bukan menjadi petani deso, tetapi menjadi petani inovatif, menjadi petani-petani yang punya pabrik, supaya anak-anak jenengan bangga ketika jenengan punya pabrik. Seperti kalau seandainya sekarang saya stop di sini dulu, saya tanya ke jenengan, kalau jenengan punya pabrik pupuk di desa, kira-kira anaknya mau neruskan enggak kira-kira kalau sudah punya pabrik di rumah kira-kira? Jenengan pasti punya pikiran berbeda kan tentang anaknya kan? Jenengan pasti punya pikirannya begini, kamu sekolah yang pinter, betul kan? Kamu cari ilmu sebanyak-banyaknya, supaya apa? Kamu nanti kembangkan bisnis pertanian ini. Paham maksud saya? Karena itu Bapak Ibu, ini adalah jalan tersulit bagi saya. Jalan termudah bagi saya banguni pabrik pupuk di tiap kabupaten, selesai. Tapi apa hasilnya? Tidak membangun sama sekali untuk masyarakat. Karena itu saya milih jenengan siang hari ini dari Mas Fraser, dari Beserbal, saya undang semuanya. Tujuannya saya mau berbagi. Ayo kita lakukan. Ini proyek ini untuk nolong banyak orang. Dan jenengan sendiri pun akan diuntungkan dengan pekerjaan ini. Ini untuk pupuk. Jadi pupuk ini Bapak Ibu konsep buatnya sepele. Nanti ada kotoran ayam pedaging, ada kotoran ayam petelur, ada kencing sapi, ada kencing kambing, kemudian ditambah untuk sementara ini Bapak Ibu, saya kasih untuk bioaktivatornya, kita nyebutnya zat aktif, itu dari saya. Saya tidak kasih ilmunya dulu. Orang Indonesia itu senengannya itu kalau dikasih semua, gitu kan? Kalau dikasih semua, tahu enggak? Kalau sudah dikasih semua, kira-kira dilakukan atau tidak? Tidak. Orang itu senengnya orang Indonesia itu kalau ada tulisan dilarang ngintip, malah ngintip, betul kan? Nah, karena itu sekarang saya kasih tahu ini rahasia saya, jangan pasti ngejar saya terus nanti. Karena orang Indonesia itu senengannya itu Bapak Ibu. Kalau ada tulisan dilarang ngintip, malah ngintip. Kalau pintu dibuka lebar, tidak ada yang mau masuk. Tetapi kalau dikasih lubang kecil ada tulisan dilarang ngintip, orang malah kepengin sekali ngintip. Karena itu ilmunya tidak semua di sini.
Untuk 3 tahun, 4 tahun ini saya pegang masih. Sampai jenengan sudah lulus dulu untuk sekolah. Ini saya anggap sekolah, 3 tahun itu sekolah. Setelah nanti lulus, kita akan kembangkan lagi. Jadi pupuk ini aplikasinya sama persis dengan pupuk kimia yang ada. Kita produksi 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah NPK organik padat. Nanti bahannya dari kotoran ayam tadi ketika difermentasi jadinya ya sekem. Cuman warnanya berubah jadi gelap. Ada kotorannya hampir tidak ada, sedikit sekali di situ kotoran ayamnya. Terus yang kedua, ada nitrogen cair. Nitrogen cair ini adalah pengganti pupuk urea. Saya ulangi, pengganti pupuk urea. Aplikasinya bagaimana? 1 liter nitrogen cair itu hampir sama dengan 10 kilo urea. Kalau untuk aman Bapak Ibu dalam dosis 1 hektar, kalau hitungan saya 1 hektar ya, 1 hektar itu membutuhkan pupuk padat 50 karung dan pupuk nitrogen cair sebanyak 50 liter. Kenapa kita butuh pupuk padatnya sampai 50 karung? Ini ceritanya begini. 50 karung itu kalau berat rata-rata kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 ton per hektar pupuk organiknya, pupuk padatnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini. Sekam. Tahu sekam ya semuanya ya? Sekam ini kalau cuma jatuh ke tanah Bapak Ibu, dia punya manfaat, tapi terlalu lama untuk bermanfaat. Karena itu sekam ini dalam proses fermentasi nanti, sekam ini seolah-olah kayak direbus. Suhunya kurang lebih sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius. Kalau jenengan masukkan telur di dalamnya bisa mateng pokoknya. Supaya apa? Sekam ini nanti dia akan menjadi mudah terurai. Tahu sekam? Ada huruf K di dalamnya, betul kan? Yang saya butuhkan dari sekam ini adalah K, kalium. Kemudian kenapa kita kasih kencing sapi? Sapi, berarti unsur di dalamnya ada huruf P. Betul kan? Kenapa kita kasih kotoran ayam murni? Itulah kita buat namanya pupuk NPK. Ayam, sapi, kambing. Kambingnya dari mana? Dari kencing kambing. Dan ditambah dengan kalium tadi, dari sekam padi. Jadi ketika padi dipupuk dengan cara ini, insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal. Tapi yang paling keren satu, biayanya harus semurah mungkin. Kenapa kok kita harus buat biaya semurah mungkin? Caranya supaya untung banyak, biaya harus lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah. Kenapa kita harus buat di tiap-tiap desa? Supaya transportasi itu kecil. Dan yang kedua, supaya rasa tanggung jawabnya tinggi. Kenapa kok tinggi? Kalau jenengan buat produk asal-asalan, nanti yang geger tonggonya. Kalau dijual keluar kota kan tidak kenal orangnya, betul kan? Kalau coba jenengan di desa buat pupuk saenake dhewe, sakarepnya sendiri, dimusuhi tonggone, kira-kira kerasan enggak di rumah? Nah, itu peraturannya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya tidak tentang konsep pembuatan pabrik pupuk organik? Monggo, kalau mau bertanya dulu silahkan. Ya, sambil nunggu hujan agak terang. Monggo, Pak. Gimana Pak maksudnya? Kandang ayam ada Pak ya, tiap-tiap desa? Tiap desa ada. Kan kalau kita bergerobokan, bergerobokan itu ketika teman-teman desa mempunyai kandang kambing, ayam, kandang itu banyak. Pertama yang ayam telur, ayam daging, dan sapi.
bahan bakunya lah. Jadi nanti begini Pak, kalau untuk pengadaan bahan baku, saya pikir di tiap-tiap mungkin di desa itu tidak ada, tapi di dalam satu lingkup kabupaten pasti ada. Terus yang kedua, ini semua ada biayanya. Kalau reng-rengan saya buat pabrik pupuk ini biayanya adalah kalau untuk kotoran ayam pedaging, kalau kita beli biasanya sekitar Rp5.000 Pak, satu karung. Kalau untuk kotoran ayam petelur kurang lebih sekitar Rp10.000 per karung, seperti itu. Terus kalau kencing sapi biasanya kalau saya beli itu Rp500 per liter. Kalau kencing kambing biasanya Rp1.000 per liter. Itu bahannya. Jadi nanti begini, sekarang ini kencing kambing, kencing sapi dibuang atau dikumpulkan kira-kira? Karena tidak tahu gunanya. Tapi seandainya program ini berjalan Bapak Ibu, di tiap-tiap desa ada pabrik pupuk, maka kalau pelihara, minta maaf, kalau pelihara sapi, kencingnya mulai dikumpulkan. Sebentar, aman, santai dulu. Di antaranya dengan ada enggak yang pernah lihat YouTube saya tentang peternakan sapi? Ada ya? Saya kan buat teori begini, pelihara sapi tapi saya tidak jual sapinya, betul kan? Yang saya jual kencingnya, saya kasih hitungan. Sapi itu Bapak Ibu setiap hari kencing, itu hampir 30 liter sampai 50 liter setiap hari. Tergantung minumnya. Sapi. Jangan kalau pelihara sapi, modalnya berapa dulu saya tanya. Ada yang pernah pelihara sapi di sini? Modalnya berapa? Satu hari. Satu harinya berapa kalau saya dihitung? Ini Bapak Ibu, saya kasih hitungan paling gampang. Peternakan saya sendiri. Ya. Tak minggir no itu. Tidak apa-apa, sebentar. Mbak jalan uyan ini Mbak buangan nang ngarep kono Mbak. Ngomong minggir. Mbak. Iya, tak suruh minggir. Skores dulu ya sambil jagongan dulu. Dipus dulu. Saya sambil jelaskan tapi jagongan aja. Sebentar. Pertanyaan yang lain lagi dulu kira-kira. Urutane, baik, ngeten carane. Untuk terpal ukuran 4x6 niku diparingi patok Pak nggih, terus diparingi gedekan pinggir. Terus habis gitu membuat tingginya 1 meter, lebarnya 4, panjangnya 6 meter. Jadi terpal yang digunakan adalah terpal ukuran 6x8. Karena kan 1 meter, 4 meter, 1 meter, 6. Sana 1 meter, 6 meter, 1 meter, 8. Jadi pinggirnya dikasih gedek. Terus yang kedua, bahan padat dari kotoran ayam pedaging tadi ditabur di pertama. Satu kotak 4x6 ini membutuhkan 500 karung Bapak Ibu. 500 karung itu kalau kita hitung 2 truk setengah. Nah, nanti cara buatnya begini. Bawah dikasih kotoran ayam pedaging, tengah dikasih kotoran ayam petelur, atas lagi dikasih kotoran ayam pedaging. Setelah tertutup disiram dengan air kencing sapi sebanyak 400 liter. Kemudian dikasih kencing kambing sebanyak 100 liter. Kemudian diberi zat aktif dari kita itu sebanyak 500 liter. Nanti setelah semua disiram, kemudian ditutup terpal. Atasnya ditutup plastik atau terpal lagi. Tujuannya supaya panasnya tidak pergi. Nah, nanti ketika ini berjalan proses fermentasi, hari ketiga ini suhunya sudah naik
sekitar 70 derajat Celcius sampai hari ke-7. Hari ke-7 dipanen. Hari ke-7 dipanen. Nah, kemudian paling selesai panen itu 3 hari. Yang dipanen ada 2. Yang pertama pupuk padat, terus yang kedua ada pupuk cair. Pupuk cair inilah yang kita sebut dengan nitrogen cair. Pupuk padatnya sekitar berapa? 500 karung tetap tidak berubah. Karena tidak ada yang rusak di situ, tidak menyusut. Kemudian yang kedua, pupuk cairnya ada berapa? Ada kurang lebih sekitar 500 sampai 600 liter. Sekali proses ini, insya Allah cukup untuk luasan 10 hektar. Kenapa saya katakan 4 kali 6 bisa cukup untuk lahan 100 hektar? Usianya padi berapa bulan? 3,5 bulan, 4 bulan dengan masa persiapan. Seandainya sekali buat pupuk ini sebanyak 10 hari waktu yang dibutuhkan, 7 hari proses, 3 hari panen, diisi lagi, diproses lagi, dipanen lagi, berarti harusnya bisa 12 kali panen pupuk ini. Kita anggap tidak usah 12 kali, kita anggap cuma panen 10 kali. Kalau 10 kali 10 itu ketemunya 100 hektar. Jadi ada di YouTube, tanya ke komentar di situ, Pak, bagaimana mungkin pabrik pupuk terpal ukuran 4 kali 6 bisa untuk membuat pupuk 100 hektar? Ini caranya, karena perlu 10 kali proses. Padahal satu desa Bapak Ibu paling banyak tanah itu sekitar 200 sampai 300 hektar kok. Jadi coba bayangkan, seandainya di tiap-tiap desa ini ada 3 saja produksi pupuk seperti ini, dari kelompok tani, atau dari Mbah Lurah, atau dari perangkat, atau dari BUMDes, buat pupuk ini, tidak ada ceritanya tidak punya pupuk di desa. Kalau begini mudah atau susah kira-kira? Mudah. Ada lagi mau bertanya lagi kira-kira, monggo. Pak, itu kan ada kotoran sapi. Iya, kencing. Kencing ya? Iya. Kalau itu enggak pakai kotoran sapi ya? Tidak buat. Jadi begini Bapak Ibu, pupuk yang kita buat ini hanya untuk padi, jagung, sayur. Bukan untuk semuanya. Untuk tanam lombok, tanam tomat, tanam terong, tidak bisa. Kurang bagus. Kalau untuk lombok, tomat, terong, bahan utamanya dari mana? Kotoran ayam tetap, tapi banyak kotoran sapi sama kotoran kambing. Caranya sama, bahannya aja komposisinya berbeda. Terus yang kedua, seandainya mau tanam melon, tanam semangka, kan butuh manis. Berarti yang membuat manis itu adalah kotoran kambing. Yang diperbanyak kotoran kambingnya. Jadi minta maaf, semua kotoran ternak itu beda fungsi. Jangan dianggap sama semua. Oh, kompos itu semua kotoran, tidak, beda-beda. Karena namanya juga beda. Saya kasih contoh. Ketika kita di dalam bisnis pertanian yang kita sebutnya pertanian terpadu atau kita menyebutnya integrated farming, maka yang disebut dengan pertanian terpadu itu adalah pertanian yang membuat semuanya menjadi satu kesinambungan. Jenengan tahu rumusnya untung itu apa, Bapak Ibu? Untung itu apa? Jenengan dikatakan untung itu apa rumusnya? Penjualan dikurangi dengan modal atau biaya, betul kan? Supaya untung terus bagaimana caranya? Biayanya harus dihapus. Kalau cuma jual aja tidak usah modal, kira-kira untung atau rugi? Untung. Petani itu pengen itu sebenarnya. Gimana caranya kerja tidak usah beli tapi untung, kan gitu toh Pak? Dan bisa menjual. Nah, konsep kita ke depan, kami dari Beserbal, saya kepingin sebenarnya di tiap-tiap Beserbal, saya kemarin sudah instruksikan 1 tahun lalu, Beserbal harus ada di tiap-tiap desa. Kenapa kok saya mau Beserbal ada di tiap-tiap desa? Tujuannya sebenarnya ini. Saya mau Beserbal itu menjadi contoh. Petani itu Bapak Ibu tidak perlu diajari kok, dan tidak mau diajari, percayalah.
Penyuluh pertanian itu sekolahnya sarjana pertanian, betul kan? Ngajari petani lu gak didengarkan. Tahu alasannya? Alasannya sepele. Oh sampai ndak pernah megang pacul kok ngajari saya yang tukang macul. Bapak itu lo ndak pernah praktek. Ini pekerjaan saya. Artinya apa? Begini loh. Petani itu Bapak Ibu ndak bisa diomongi dan diajari. Petani itu bisanya dicontohi. Saya ulangi. Petani itu mau berubah ketika lihat contoh secara langsung. Kalau mereka lihat secara langsung, contoh secara langsung, mereka pun baru percaya loh. Masih baru percaya. Nyoba belum tentu. Masih oh iya gitu dok loh. Nanti ketika dia punya masalah, baru dia cari. Karena itu jangan bosan-bosan untuk menjadi contoh. Alhamdulillah sudah tenang toh. Itu tidak pakai ilmu Bapak Ibu. Pakai namanya yak dan keyakinan. Kalau jenengan yakin ciptaannya Gusti Allah, jenengan punya kemampuan untuk menaklukkan alam. Itu tidak perlu dukun, itu bukan dukun, tidak perlu pakai rapal, tidak perlu pakai puasa. Kalau cuma menghentikan hujan itu syaratnya jenengan yakin, minggir. Amin gitu dah Pak. Angin sama, semua masalah. Hama pun sama. Ini Pak, pengendali angin. Ini pengendali angin. Relatif susah lawan nafsu. Pak, saya hujan itu paling sulit kembali ke Iya. Gimana Pak? Kembali ke pupuk tadi. Iya. Tadi kan ada kotoran sapi. Kencing sapi, kencing sapi Pak. Tadi kan ada kotoran lain. Saya gunakan juga Kotoran sapi gini Bapak Ibu. Di dalam pertanian saya ada namanya integrated farming. Namanya pertanian mandiri itu harus terpadu. Pertama, kita harus tanam padi dulu. Padi ini sebagai dasar dulu. Dasar dulu. Kenapa dari padi? Begini teorinya. Kalau sudah punya pupuk, tanam padi, betul kan? Padi itu keluar apa Bapak Ibu? Keluar padi sama jerami. Lebih banyak mana jerami sama padinya? Jeraminya berapa harganya? Loh, kan lebih banyak. Kenapa kok digratiskan? Nah, begini ceritanya, teorinya. Teorinya ngitung. Jerami itu beratnya 3 kali daripada gabah. Kalau gabah yang dihasilkan itu 8 sampai 10 ton, berarti jerami itu beratnya kurang lebih 27 sampai 30 ton. Untuk ngitung gampang, jerami kita anggap aja 30 ton. Basah. Jenengan tahu makanannya sapi apa? Jerami, mau enggak kira-kira? Sapi itu enggak perlu dikasih makan jagung Bapak Ibu. Salah. Apalagi sapi dikasih makan ampas. Itu buang-buang uang. Saya kasih tahu teorinya. Sapi punya gigi, betul kan? Sapi itu dirancang, diciptakan Gusti Allah. Itu makanannya dia adalah serat. Jerami itu serat, rumput itu serat. Kalau jenengan tidak percaya teori saya, buktikan. Nanti sampai di rumah yang punya sapi, kasih makan sapi jagung 1 kilo. Mau enggak kira-kira? Mau, doyan, karena jagung rasanya manis. Sapi akan ngunyah dengan giginya, betul? Besok pagi, sampai cek kotorannya. Timbang kembali jagung yang dikeluarkan oleh sapi. 1 kilo paling kurang 1 on. Kenapa kok begitu? Karena sapi tidak diciptakan makan jagung. Sapi tidak diciptakan makan biji-bijian. Jenengan tahu kambing? Punya gigi lebih banyak lagi, lebih rapat toh? Kasih makan jagung seneng atau enggak? Seneng. Kasih makan jagung, besok pagi keluar kotorannya tetap jagung. Biji-bijian tidak diolah oleh perutnya sapi. Tapi jenengan tahu ayam punya gigi atau tidak? Kasih makan jagung, besok cari jagungnya, ketemu enggak? Loh. Tapi dibalik, ayam kasih makan rumput teki, mau enggak kira-kira?
Jenengan kalau punya jago lepas atau ayam lepas, makan rumput enggak kira-kira? Besok pagi keluar kotorannya, jenengan cek kotorannya, rumputnya tetap utuh. Artinya apa? Artinya Gusti Allah menciptakan ternak itu dengan tugas dan manfaat dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi kita jangan nyalai aturan. Kita ikuti aturannya Gusti Allah lebih aman lah. Terus tugasnya apa? Tugasnya sapi itu apa? Jenengan kalau ditanya orang, saya mau pelihara sapi, jangan kepingin mengharapkan sapi itu beranak aja, jangan. Sapi beranak Bapak Ibu itu hanya Gusti Allah. Kalau jenengan maksa, oh sapi ini harus beranak begini, mau nyuntikkan aja sampai 7 kali kok kadang-kadang. Betul atau tidak? Tapi yang pasti dari sapi apa? Kotoran dan kencingnya. Nah, kalau jenengan punya kotoran dan kencing sapi Bapak Ibu, saya minta maaf, hitung yang pasti. Jadi kalau tanam padi, yang pasti itu jeraminya. Sudah, padinya taruh dulu. Yang penting saya jeraminya bagus, anakan bagus, tinggi, buahnya nanti hasilnya. Karena apa? Sudah besar, sudah buah, burungnya datang. Nah, itu caranya bisnis. Jangan terlalu mengharapkan. Tapi kita ikhlas. Sapi juga sama. Cari yang pasti, hitung yang pasti. Sapi itu yang pasti cuma 2, kencing sama kotoran. Sapi itu makannya sehari 30 kilo sampai 40 kilo. Kalau sapi besar bisa 50 kilo. Tapi rata-rata sekitar 30 sampai 40 kilo sehari makan. Kalau jenengan punya stok jerami 30 ton, kalau dibagi sapi satu yang makan sehari 30 kilo, berarti jerami tadi habisnya berapa lama? 3 tahun. 3 tahun itu loh cukup untuk 1 ekor sapi, tidak usah ngarit. Terus untungnya dari mana Pak? Jual kencingnya. Kencingnya sehari tidak banyak Bapak Ibu. Sehari 30 liter sampai 50 liter tergantung minumnya. Kalau kita buat rata-rata kencingnya 30 liter, seandainya 30 liter kali 500 ketemu berapa uangnya? 15.000. 1 bulan ketemu berapa uangnya? 450.000. 1 tahun ketemu uangnya berapa? Hampir 6 juta. Betul kan? Jenengan jual sapi setahun untung 6 juta atau tidak? Belum tentu. Karena itu kita tidak bisa pelihara sapi, cuma pelihara sapi lan-lanan, tidak untung. Karena itu saya kalau pelihara sapi Bapak Ibu, konsep saya cuma satu. Wes tak ingut sebagai tanggung jawab saya ngingoni ciptaannya Gusti Allah. 1. Yang kedua, beranak alhamdulillah, tidak beranak alhamdulillah. Gemuk alhamdulillah, tidak gemuk alhamdulillah. Yang penting hidup. Yang penting kencing. Yang penting buang keledong. Betul kan? Karena apa? Setelah saya hitung detail, saya minta maaf. Untung jualan sapi sama jualan kencingnya. Untung jualan kencingnya. Karena itu saya tidak mau jual sapi. Biar sapi saya tambah banyak saja. Yang penting kencing terus. Banyak orang komplain ke saya, "Loh Pak, untuk apa kalau pelihara sapi banyak-banyak?" Kita tidak bisa pelihara sapi banyak. Kita harus berbagi. Kalau sudah banyak ya dititipkan orang. Kerjasama sama orang, dititipkan orang. Ketika jenengan titipkan ke orang, orang itu punya penghasilan, betul kan? Akhirnya itu jadi amal. Jenengan ngingoni orang. Minimal lah mau turut ditungakno. Itu konsep bisnis di pertanian. Tapi jangan sapi dulu. Nanti bilangnya ke saya tidak punya uang Pak untuk beli sapi. Sekarang saya tanya, semua punya handphone enggak? Ada enggak zaman sekarang handphone yang harga 500.000? Enggak ada. Jual handphonenya, beli kambing atau beli ayam. Nggak bisa kerja. Nah, ini hebatnya. Saya minta maaf. Yang lebih mahal itu pulsanya atau handphonenya?
Pulsa itu kalau kita total, ternyata lebih mahal beli pulsa daripada beli handphone. Zaman sekarang Bapak Ibu, anak-anak, nggak makan nggak apa-apa. Yang penting punya paket. Nah, coba bayangkan, kenyang nggak makan paket? Ingat baik-baik, kita sedang dibuat ke hal-hal yang tidak ada gunanya sebenarnya. Saya kepingin satu Bapak Ibu, ini cita-cita saya dari dulu, yang saya omongkan dari 2007 sampai hari ini saya tidak berubah. Saya kepingin itu begini, kalau jenengan punya anak SMP kelas 1, kepingin anaknya besok kuliah, kepingin jadi orang sukses, saya minta tolong jangan belikan handphone, belikan kambing atau ayam. Banyak orang katakan, Pak itu deso, enggak apa-apa. Bapak Ibu saya minta maaf, anaknya yang nyiptakan komputer, anaknya yang nyiptakan yang kita nyebutnya itu Microsoft, program-program itu, anaknya lo enggak boleh megang handphone. Tahun 2015 saya ke Jerman, saya cukup lama saya diundang di sana, di Jerman. Saya kaget sekali, Jerman menurut jenengan maju atau tidak? Maju. Handphonenya tahu enggak handphonenya? Handphone saya yang waktu itu ya kelas agak tinggi sih, tapi tidak terlalu tinggi. Di sana itu terbagus Bapak Ibu. Ketika saya meeting, saya taruh di meja, itu handphone saya paling bagus dari semuanya. Yang lainnya itu Nokia yang dipakai ngelempar anjing itu. Saya heran, kenapa Pak kok semua pakai gini? Mereka tidak mau tergantung. Ternyata orang-orang pinter itu tidak mengizinkan anak-anaknya tergantung ke sana. Saya kasih tahu lagi, anak-anaknya yang membuat handphone, yang membuat program Apple, yang membuat program Microsoft, yang membuat software itu, anak-anaknya tidak disekolahkan yang pakai handphone. Sekolahnya di desa-desa yang tidak ada teknologi. Sedangkan di Indonesia, anak baru bayi aja sudah pegangannya YouTube, Bapak Ibu. Paham maksud saya, Nji? Apa cita-cita saya untuk program ini? Begini, kalau jenengan punya anak, tolong belikan ayam, belikan kambing. Jangan belikan sapi, nanti sapi modalnya besar. Beli ayam dulu. Teori ini dimulai dari satu, teori pertanian supaya berhasil. Ada orang tanya di YouTube, Pak bagaimana langkah-langkah pertanian yang mandiri? Langkah-langkahnya nomor satu, bertani itu bukan kegiatan maculnya. Bertani itu yang dirubah adalah pikirannya. Jenengan ingat, orang tua jenengan dulu bertani tujuannya untuk apa? Bertahan hidup. Untuk makan. Bertahan hidup. Jadi bertani itu untuk apa? Untuk bertahan hidup. Jadi langkah pertama yang dirubah adalah ketika jenengan bertani, itu jangan mikir luasnya dulu. Ada orang tanya ke saya, Pak, saya tidak punya lahan. Apakah kalau dia punya lahan mau bertani? Belum tentu. Sebenarnya berpikir untuk bertahan hidup itu adalah merubah pola pikir. Adalah merubah cara pandang kita tentang pertanian. Karena itu pertanian itu dimulai dari mana? Dari dapur kita. Langkah pertama, di dalam dapur minta tolong sediakan timba, cat yang ukuran 20 liter itu. Semua sampah ditabung. Nah, ini konsep untuk jadi orang kaya. Kalau jenengan nabung uang kan tidak mungkin kadang-kadang di desa. Saya kalau di desa tanya, Pak, supaya kita jadi orang sukses kita harus nabung. Mereka lihat saya sambil melotot, Bapak Ibu. Apanya yang ditabung, Pak? Wong untuk makan aja kadang-kadang nggak cukup. Betul ya? Menabung itu bukan nabung uang. Menabung itu hanya pikiran kita saja. Apa yang kita tabung pertama? Satu, ketika nyuci beras ibu-ibu, tolong air beras jangan dibuang. Air beras masukkan timba, biur. Mususi beras, cuci beras, airnya dimasukkan timba. Setelah itu yang kedua, ada nasi sisa, ada tulang sisa. Tulang kan pasti sisa. Kan tidak mungkin jenengan makan tulang. Daun bungkus, tahu daun bungkus ya?
Kalau beli tempe kan ada bungkusnya, betul kan? Kulit pisang, kulit buah, kulit sayur, sayur busuk, masukkan di situ semua. Setelah dimasukkan di situ sampai penuh, kurang lebih sekitar 1 minggu, 2 minggu penuh. Setelah penuh, saya minta tolong. Setelah penuh, tutup. Biarkan dulu selama 4 hari. Setelah itu disaring. Ada 2 di sini. Yang pertama adalah cair, betul ya. Yang kedua adalah padat. Yang padat dengan taburi dengan dedak. Untuk apa? Untuk ngasih makan ayam. Ada juga tanya di YouTube begini, "Loh Pak, pakannya bagaimana?" Saya balik sekarang. Kalau jenengan pengen telur, beli telur atau telur sendiri? Kan pasti beli telur kan? Hitung baik-baik, hitung baik-baik. Kita pelihara ayam, ketika dia bertelur kita hitung, kita beli. Beli ke siapa? Beli ke ayam. Ayam jangan dikasih uang, dia tidak bisa jajan. Uangnya belikan dedak. Dedaknya dicampur dengan limbah rumah tangga tadi. Setelah dicampur, fermentasi 1 kali 24 jam. Ditutup anaerob, tertutup rapat. Kemudian ini yang dikasihkan kepada, nah kalau ini saya tidak berkuasa. Soalnya ini ciptaannya manusia. Tidak apa-apa, biasa saja. Saya lanjutkan, bisa dengar enggak kira-kira? Ini pakai mic lagi. Alhamdulillah. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau pelihara ayam, ada orang tanya ke saya, pakannya bagaimana? Belikan. Ayam tidak pernah beli sendiri ayam pakannya. Seandainya jenengan kalau pernah tahu teori saya, pelihara ayam 10 menjadi miliarder dalam waktu 3 tahun. Itu teori, betul itu teori. Itu hitung-hitungan, betul itu hitung-hitungan. Tapi semua orang bisnis harus dimulai dari hitungan. Betul atau tidak? Kalau jenengan mau sekolah tahu hitung-hitungannya enggak? Itu hitung-hitungannya aja loh belum jelas kadang-kadang. Yang penting pokoknya lulus dulu kan gitu kan. Ada orang mampu sekolah SD, SMP, SMA karena punya uang kuliah, masih nganggur S1, S2, S3, sampai akhirnya bingung nggak bisa kerja setelah S3. Banyak seperti itu. Padahal kerjaan ini harus dimulai dari yang paling kecil, dari tanggung jawab tadi. Jadi begini, 10 ekor ayam itu teorinya, Bapak Ibu, itu tahu ayam ya? Teorinya kan begini, ayam jantan dan betina dicampurkan, 7 hari pacaran, seminggu pacaran. Terus 10 hari dia akan bertelur, 21 hari dia mengeram, 60 hari dia akan memelihara anaknya. Saya pakai konsep paling deso yang tidak perlu sekolah. Artinya ayam ini dari dia pacaran sampai dia punya anak dan bertelur lagi, itu butuh waktu kurang lebih 100 hari atau 3 bulan. Lebih sedikit. Artinya apa? Dalam 1 tahun Bapak Ibu, ayam ini punya potensi berarti sekitar 36 ekor anakannya dalam 1 tahun. Kalau hidup semua. Tapi kan ada yang mati kan? Hitungannya begini rumusnya. Saya punya 10 nih, saya kalikan 36. Berarti ketemu 360. Mati separuh. Tinggal berapa? Tinggal 180. Anggap aja yang jantan 90, yang betina 90. Yang 10 ekor tadi modalnya dari mana? Dari jenengan limbah rumah tangga tadi. Terus yang kedua, supaya ini berhasil, ketika dia mau mengeram, ayamnya jenengan cek telurnya. Mana telur yang dibuahi, yang mau jadi sama yang tidak mau jadi. Bagaimana caranya? Begitu telur ayam sudah 10 ekor, jenengan senteri. Kalau di situ sudah ada titik, berarti dia
akan netes besok-besok. Tapi kalau di situ kosong, jenengan ambil, jenengan makan. Ketika makan dari ayam 3.000, Pak. Paham maksud saya, J? Jadi makannya ayam ini dari mana? Dari telur yang dihasilkan yang jenengan makan. Anggap aja jenengan beli di toko, seperti itu. Itu yang modal 10 ekor ayamnya. Terus anak-anaknya tadi kalau sudah besar, yang jantan jenengan jual. Untuk apa? Beli pakan sama buat kandang. Kandang ayam tidak perlu mewah. Kandang ayam itu yang penting adalah tidak kehujanan. Yang kedua, ada pagarnya supaya ayam tetangga tidak boleh masuk. Dan ayam jenengan tidak ganggu tetangga. Nah, kalau sudah punya ayam yang tadi anggap aja 180, yang 90 dijual, 90 dipelihara, yang betina jenengan ingu lagi. Sebagai apa? Sebagai induk. Jadi tahun kedua induk jenengan sudah 100 ekor. Kalau 100 ekor Bapak Ibu dikalikan 36 sama, ketemu 3.600. Anggap lagi mati separuh, tinggal 1.800. Yang 900 dijual, yang 900 untuk induk lagi. Akhirnya tahun ketiga jenengan punya 1.000 induk. Banyak orang tanya lagi ke saya, kandangnya berapa banyak, Pak? Ya banyak. Belum mulai aja sudah tanya kandangnya. Tapi hitungannya dulu. Kalau sudah punya 1.000 ekor ayam, kali 36, itu ketemu 36.000. 36.000 anggap aja sama, mati separuh, tinggal 18.000. Harganya ayam berapa Bapak Ibu? Anggap aja 40.000 gitu, J. Kalau 40.000 kali 18.000 itu ketemu 720 juta. Kalau dibagi 2 modalnya berapa? 360 juta. Kalau dibagi setahun, itu mati lagi lampunya. Jadi ketemunya berapa Bapak Ibu? Ketemunya menjadi 1 bulan itu sekitar 30 juta untuk beli pakan. Cek son, baik. Jadi 360 juta kalau dibagi 1 bulan itu ketemu 30 juta. Saya tanya ke jenengan, jenengan ikhlas atau enggak kalau beli pakan aja 1 bulan 30 juta? Enggak ikhlas Pak kalau saya. Lebih baik saya harus buat pabrik pakan. Pabrik pakannya dari mana? Jenengan kan tadi kan sudah tanam padi. Jeraminya untuk pakan sapi. Sekemnya untuk pupuk. Padinya jangan ditebaskan. Padinya dijual beras. Keluar namanya dedak. Dedaknya untuk pakan ayam. Biayanya lebih murah lagi atau enggak? Jangan tanam padi terus menerus. Kalau bisa tanam padi 2 kali, tanam jagung 1 kali. Kenapa kok tanam jagung? Karena ayam saya butuh makan jagung. Mudeng di sini? Itulah teorinya. Kenapa harus dimulai dari yang paling kecil? Supaya kalau ayamnya mati, jenengan ndak gelo. Prakteknya yang sulit. Karena itu saya sebut, tani itu adalah tawakal niat ibadah. Bapak Ibu, kalau jenengan tahu bertani yang sesungguhnya, jenengan akan betul-betul menghormati Tuhan. Sangat menghormati. Kenapa kok sangat menghormati? Ternyata manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Isinya cuma 1, pasrah. Sing ngecat Lombok sopo Bapak Ibu? Jenengan lo cuma bisa ngasih makan ayam. Yang besarkan ayam siapa? Ya dirinya sendiri, Pak. Bukan, ada yang lain. Itu campur tangannya Gusti Allah. Jadi ketika kita bertani, sedangkan itu sebenarnya itu adalah ibadah. Terus yang kedua, tabungan yang kedua apa? Kambing. Rumusnya adalah 5 ekor ayam, 1 ekor kambing. Jadi kalau punya 5 ekor, wajib pelihara 1 ekor kambing.
Jadi kalau jenengan nanti sudah punya ayam 100, berarti harus punya kambing berapa? 20. Kalau sudah punya 10 kambing, 1 sapi. Jadi 5, 1. Terus 10, 1. Itu rumusnya. Apa gunanya? Jadi kalau sudah punya ayam 100, jenengan punya kambing 20. Nanti kalau kambingnya sudah cukup banyak lagi, kambingnya belikan sapi. Jadi 10 ekor kambing, 1 ekor sapi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya berbeda-beda, Bapak Ibu. Jenengan saya jadikan orang yang bertanggung jawab. Pertanian itu adalah bicara tanggung jawab. Menghargai ciptaannya Gusti Allah. Kalau jenengan tanam padi, ada 3 limbah. Sekem, jerami, betul kan? Dedak, dimanfaatkan semua. Ketika jenengan nanti tanam jagung, ada juga limbahnya. Batang jagung, masukkan mulutnya sapi, ceros. Besok hancur halus. Lebih halus daripada chopper apapun, betul kan? Nggak usah beli solar. Dan beranak lagi bonusnya. Janggelnya, klobotnya, masukkan mulut kambing, ceros. Besok keluar peringgil-peringgil, Bapak Ibu. Kotoran kambing kan peringgil-peringgil kan? Nggak usah beli mesin granul. Orang buat pabrik pupuk yang granul, Bapak Ibu, pakai matahari. Tahu matahari ya? Bentuknya lebar, pupuk dimasukkan, kasih air sedikit, kasih lem di situ, muter, meringil. Lah kalau kita tidak, jungle yang begitu, masukkan mulutnya kambing, keluarnya peringgil-peringgil, Bapak Ibu. Hebat mesin cetaknya. Lemnya keren lagi. 6 bulan loh udah hancur. Kotoran kambing itu. Nah, inilah bisnis yang utuh tentang pertanian. Jadi kenapa Pak kita harus pelihara sapi, kambing, dan ayam? Ayam itu N. Sapi itu P. Kambing jelas K. Jadi kalau daripada beli pupuk NPK yang mahal, kalau pupuk ayam, kambing, dan sapi itu namanya NPK. Loh, kan enak tuh Bapak Ibu. Yang saya kagum itu satu, siapa dulu yang ngasih nama itu kok sapi itu loh. Itu kan pertanyaan gitu. Kenapa kok dinamai kambing untuk Indonesia ini? Ternyata di gadokmologi lah, ini ilmu gadokmologi, tidak ada teorinya Bapak Ibu, ilmu ngawur saja ini. Tapi saya pakai orang bodoh, saya ini orang bodoh, jadi saya pakai teori paling bodoh. Jadi kalau mau pupuk bagus sebenarnya ada N, P, dan K. Jadi pupuk yang jenengan buat pun sama, ada NPK-nya, cuman komposisinya yang berbeda-beda. Nah, setelah ini jadi bulat, inilah yang disebut dengan pertanian terpadu atau integrated farming. Kalau ceritanya begini, kira-kira untung atau rugi Bapak Ibu? Untung. Kencingnya sapi aja sudah untung kok. Kencingnya kambing aja sudah untung kok. Sawahnya untuk apa? Untuk makan. Sisanya baru dijual. Ternaknya tidak boleh dijual. Untuk apa? Investasi. Kenapa kok investasi itu di ternak? Nabung itu Bapak Ibu cari bunga yang bunganya tinggi. Ada enggak bank yang ngasih bunga 100% setahun? Enggak ada. Kalau ada bank ngasih bunga 100% setahun, pasti bangkrut. Kita buat perbandingan. Harga sapi 10 tahun lalu sama hari ini berbeda enggak harganya? Berbeda. Jadi artinya apa? Nilai investasi di dunia ternak itu berbeda. Dan itu nambah terus. Daripada emas lebih baik sapi, asalkan bisa ngelola. Kalau pelihara sapi ngeluarkan biaya, itu bangkrut. Tapi kalau pelihara sapi disertai dengan pertanian, disertai dengan pengolahan limbah, itu baru untung. Paham maksud saya di sini? Mudah atau susah?
Mudah Pak dengarkannya, melakukannya butuh perjuangan. Nah, inilah yang saya maksud. Tani itu tawakal. Perjuangan ini butuh tawakal Bapak Ibu. Niatannya harus hanya satu, niat ibadah. Saya minta tolong, ayo kita mulai dari pupuk. Setelah pupuk berhasil, kembangkan ayam, kembangkan kambing, kembangkan sapi. Karena ini sudah jalan, mulai belajar buat pabrik pupuk pakan, pabrik pakan ayam, pabrik pakan sapi, pabrik pakan kambing. Nanti syukur-syukur kalau daerahnya banjir terus Pak, ya jangan tanam padi. Kalau banjir terus ya pelihara ikan. Wong airnya banyak kok dipaksa. Ya enggak, ya ditinggikan tanggulnya. Nah, kalau sudah pelihara ayam, enggak, ada sapi, ada ayam, ada ikan, sama Bapak Ibu. Semua itu menjadi terintegrasi. Sehingga apa? Biaya menjadi murah. Dan hasilnya akan menjadi bagus. Ada yang lebih keren lagi dari program ini. Apakah yang lebih keren dari program ini? Karena semuanya dibuat sendiri. Maka yang kita ciptakan adalah pertanian organik. Ayamnya organik, sapinya organik, kambingnya organik, padinya organik, sayurnya organik. Nyenengan menyehatkan banyak orang. Dan itu menjadi amalan terbesar nyenengan. Oke, sampai di sini dulu, ini materinya. Sekarang kita akan tanya jawab tentang pabrik pupuk dulu. Kita tidak usah cerita ke sana lagi. Ini arah, artinya arah itu begini loh. Ketika jenengan bersama-sama dengan saya di dalam BSM, di dalam Bayu Sehat Mandiri, saya akan tunjukkan tempat jenengan besok di sana. Kalau hidup kan jelas tahu, tujuan kita kan kepengen ke surga semuanya, kan sudah jelas toh. Jalannya kan di kitab-kitab sudah jelas toh, tinggal melakukan toh. Sulit atau mudah? Ya sulit, betul kan? Lah sekarang sama, di dalam bisnis bersama saya, di dalam integrated farming, di dalam Bayu Sehat Mandiri, saya membawa jenengan ke tujuannya jelas. Jenengan jadi orang sukses. Jalannya susah, susah. Impossible bagi orang yang setengah-setengah. Tapi kalau jenengan punya niatan yang kuat, jenengan pasti bisa. Kenapa saya berani ngotot seperti ini? Karena saya sudah melakukannya. Saya tidur di kandang ayam sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Saya pelihara satu kambing jadi 400, setelah 400 mati. Pernah Bapak Ibu. Ngernes loh ya. Setelah pelihara satu kambing 4 tahun jadi 1 tahun setengah jadi 400. Setelah 400 mati semua dalam waktu 2 minggu. Itu ngenes Bapak Ibu. Saya waktu itu protes, saya ndongo sama Gusti Allah. Saya betul-betul ndongo. Iki karepe apa to Gusti? Wedhus kok moro-moro mati kabeh gitu loh. Nah, dari sana saya belajar banyak. Apa yang saya pelajari? Saya dimelehkan dengan satu kata. Dhisik mulai piro? Lho 1. Lah saiki sik tadi telu kan alhamdulillah. Tahu maksud saya Bapak Ibu? Ada satu yang tidak pernah hilang, ilmu, pengalaman. Nah, pengalaman berjuang inilah yang harus kita turunkan kepada generasi mendatang. Supaya apa? Mereka mentalnya jadi mental pejuang, bukan mental yang meminta. Sekarang ini petani mentalnya meminta. Pak, kasih subsidi pupuk. Tidak ada pupuk, kasih pupuk. Harga murah, kasih harga mahal. Nah, ini siapa yang menentukan? Wong petani semua tergantung, kok mau petani yang menentukan? Kan tidak bisa, betul kan? Bagaimana cara merubah itu? Ya petani yang mulainya. Kalau kepingin supaya harga murah, biaya harus ditekan. Kalau kepingin menang di dalam strategi perang bisnis Bapak Ibu, teorinya hanya satu. Buat yang baik, jual yang murah. Laku enggak kira-kira? Pasti laku. Enggak rugi, udah gratis kok modalnya. Paham maksud saya? Kalau siklus tadi diputer Bapak Ibu, modalnya di mana? Tenaga. Loh, jangan banyak-banyak supaya gratis. Gini teorinya lagi, jangan bayar orang.
Saya paling tidak seneng bayar orang, gaji orang. Kenapa saya tidak seneng gaji orang? Kalau saya gaji orang sedang membuat orang itu jadi tergantung. Betul tidak kira-kira? Saya seneng berbagi. Ngerti berbagi? Join. Nanti begini, ketika sudah punya kambing, seandainya dikasih Gusti Allah rezeki, sudah punya kambing 30 sampai 60 ekor, stop sampai di situ. Kalau sudah punya ayam 100, stop sampai di ayam 100, jangan lebih dari itu. Terus kalau anaknya lagi gimana Pak? Cari murid. Jenengan cari santri. Jenengan jadi guru di situ. Ajari anak muda bekerja. Terus setelah gitu kamu mungkin mondok di sini 2 bulan 3 bulan. Setelah mondok di sini 2 bulan 3 bulan nih tak kasih modal. Bawa ke sana ini ayam 100 ekor. Mati semua, ikhlas kan? Mau mati ya dikubur. Wong sudah modalnya cuma 10 ekor aja kok protes. Kan gitu tau Pak? Nah, tapi jenengan di situ betul-betul menjadi pemimpin. Kambing juga sama. Ketika sudah punya kambing 30 sampai 60 ekor, nanti ngajari orang, titip digaduk. Nah, orang Jawa masih ada istilah gadu itu. Paron gitu ya, diparokno. Jadi kita tidak gaji orang, tapi orangnya menjadi wirausaha. Nah, inilah konsep yang harus kita kembangkan Bapak Ibu ke depan. Dan saya kepingin kita dari Beserbal ini, Mas Fraser, Mbak Anita, Pak Sarpin, saya kepingin di tiap-tiap kabupaten itu ada contohnya, syukur-syukur di tiap-tiap desa. Nyenengan yang memulai dulu. Nanti akhirnya tonggonya melok 1, 2, kedok tular dan lain sebagainya. Insya Allah kalau program ini dilakukan dengan baik, insya Allah Indonesia akan maju. Dan jenengan ketika besok menjadi selesai tugasnya, menjadi meninggal, jenengan akan puas. Karena apa? Karena sudah melakukan yang terbaik. Mungkin seperti itu materi dari saya hari ini. Ayo kita diskusi sama-sama. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Tentang pertanian, bebas semuanya. Saya ajari. Monggo Pak. Gimana Pak? Tertutup. Gimana Pak? Harus rapat, iya. Nanti kan sudah jadi kotak nih Pak, tinggal tutup terpal atasnya selesai. Cangkok atau okulasi. Dari biji. Gini, kalau untuk tanaman buah, jadi begini Bapak Ibu, hampir semua pembibitan ya, itu kalau kita mengandalkan dari biji itu boleh, tapi hasilnya pasti berbeda dengan induknya. Karena itu kalau untuk tanaman buah, yang pertama satu, ketika jenengan jalan, kadang-kadang ada rezeki. Ada rezeki itu di desa, tahu-tahu ada buah belimbing, buahnya besar, rasanya manis, ambil diokulasi atau ditempel. Karena apa? Untuk membuat bibit yang berkualitas itu butuh cara. Nah, untuk mendapatkan itu kan tidak mudah. Karena itu kalau untuk tanaman buah Pak, lebih baik kalau sudah bagus induknya dicangkok atau diokulasi. Itu terbaik. Jadi jangan dari biji, sudah waktunya lama, hasilnya pasti berubah. Sama dengan padi. Ketika padi itu adalah hasil perkawinan silang, ketika jenengan tanam, anakannya pasti berubah. Nah, ketika berubah, kan tidak bisa dipakai untuk bibit lagi. Karena itu pakai hibrida. Karena itu besok-besok, mungkin tidak tahu berapa tahun ke depan, saya akan mengajarkan tentang membuat bibit komposit. Komposit itu bibit-bibit lokal. Dari mana itu? Dari bibit-bibit yang ada di daerah-daerah yang terutama tanda kutip agak pedalaman yang kualitasnya bagus. Yang ini akan kita kembangkan. Jadi sebenarnya di bibit Bapak Ibu ini teorinya. Kalau kita kepengen membuat bibit padi yang rasa yang keren gitu ya, rasa duren gitu kan tidak ada ya. Kan adanya pandan gitu kan.
Gampang Bapak Ibu. Ini teorinya. Tapi nanti boleh dipraktekkan. Ketika padi itu di masa pembungaan, semprot dengan mol, tahu mol ya, ZPT ya, yang berbahan dari duren. Nanti bijinya dengan tanam, baunya duren. Itu tanaman. Itu iseng-iseng boleh lah, seperti itu boleh. Kalau seandainya ada padi di hutan, baunya seperti alang-alang gitu ya, seperti rumput liar gitu kan. Itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Begini ceritanya. Pada waktu pembungaan, rumput tetangga itu kan nyebar ke situ. Nempellah dia zat-zat aktifnya di bunga-bunganya padi. Padinya ditanam ulang sama petani. Maka hasilnya padi yang ditanam tadi, baunya adalah bau rumput. Simple sebenarnya. Tapi memang di Indonesia pembenihan itu tanda kutip dikuasai oleh orang tertentu. Kenapa harus dikuasai oleh orang tertentu? Supaya tidak disalahgunakan. Jadi kalau untuk pembenihan, jenengan kalau mau buat benih harus izin. Izinnya dari Dinas Pertanian. Tujuannya supaya tidak ngawur, itu aja sebenarnya. Tujuan dinas melindungi petani. Seperti itu. Saya dulu buat bibit dari Gorontalo yang kita nama Sukmaraga. Sukmaraga itu benih jagung komposit. Tinggi jagungnya 2,5 meter. Kenapa kita harus tanam jagung yang tingginya 2,5 meter? Tahu alasannya kira-kira? Karena daripada jual jagungnya, lebih untung jual tebonnya. Harga jagung seandainya basah cuma 1.500 Bapak Ibu. Batang tebon jagung harganya bisa 800 rupiah. 500 sampai 800 rupiah. Berat mana tebon sama jagungnya? Berat tebonnya. Kalau panen jagung belum tentu berhasil. Kalau panen tebon pasti berhasil. Simpel kan? Ayo mari tanya lagi silakan monggo. Tanam bayam. Iya. Iya, betul. Pasti. Karena air terlalu banyak. Jadi kalau tanam sayur, sawi, bayam, lain kangkung. Kalau kangkung kan tahan air. Daunnya kan beda. Daun sawi lebar, daun bayam lebar. Kalau kena air terlalu banyak, dia pasti rusak. Kalau tanam musim penghujan, apa yang harus dilakukan? Disungkup. Jadi caranya buat begini Pak. Bedeng buatkan sungkup dari plastik itu. Jadi yang disungkup cuma atasnya saja supaya angin tetap lewat. Tapi kalau hujan dia tidak kehujanan. Sampai usia kurang lebih di umur 14 hari, 15 hari. Setelah itu digulung lagi, pindah sebelahnya. Begini, untuk sayur Bapak Ibu saya lupa tadi sedikit. Ada juga pertanyaan di YouTube bertanya begini ke saya. Loh Pak, kalau kambing itu kan investasi, ayam itu kan investasi, sedangkan saya tidak punya penghasilan. Makan dari mana? Ya makan belanja Bapak Ibu. Yang penting sekarang bagaimana cari uang harian. Namanya penghasilan harian. Petani itu kan satu masalahnya. Dia bertani tapi tidak punya gaji kan. Lah sekarang saya membuatkan program, namanya program penghasilan harian. Supaya punya gaji bulanan. Bagaimana caranya? Karena namanya gaji bulanan, berarti kita tanam sesuatu umurnya yang cuma 30 hari. Ayo kita tarik mundur. Tanaman apa yang usianya 30 hari? Kangkung, bayam, betul ya? Sawi gitu kan? 3 ini. Kalau saya ngajari lagi, pilihlah tanaman yang paling mudah ditanam. Yang jenengan paling senengi apa? Seperti misal kangkung. Kalau yang kangkung ini selalu saya ajarkan. Kangkung berapa satu ikat di sini Bapak Ibu harganya? Pernah beli kangkung enggak? 1.000 itu seberapa? Sak pinten Pak? 1.000 itu Pak. Satu ikat seberapa Pak? Sak gini Pak? Sak meter? Sak meter? Kecil ya? Baik. Kalau segini, berarti kalau segini berapa ikat kira-kira? 5 atau 6?
5 ikat berarti ya. Baik. Kalau segini Bapak Ibu itu beratnya kurang lebih sekitar 1 kilo. Kalau ini ada 5 ikat berarti harganya Rp5.000. Ayo kita hitung sama-sama. Kalau kangkung harga 5.000 pakai dipromosikan betul Pak kira-kira Pak? Enggak, Pak, kangkung. Kantong titip lakunya. Baik. Kita jual tanaman yang pasti laku, yang paling murah, tapi minta tolong buat yang terbagus. Kangkung seperti misal 1 meter persegi Bapak Ibu, kalau kita tanam kangkung itu menghasilkan kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kita hitung rata-rata 2 kilo saja 1 meter. Oke ya? Berarti 1 meter kalau harga 1 kilo itu 5.000, 1 meter 2 kilo menghasilkan uang berapa? 10.000. Untuk hidup daerah Sragen, Boyolali dan sekitarnya dan Purwodadi, uang 50.000 cukup enggak kira-kira untuk sehari untuk hidup? Untuk makan? Cukup ya? Oke. Goal kita adalah pendapatan 50.000 sehari. Jangan muluk-muluk. 50.000 saja dulu dilakukan tapi jangan diteorikan. 1 meter menghasilkan uang 10.000. Kalau saya butuh 50.000 berarti saya harus tanam berapa meter? 5 meter. Kuat enggak macul 5 meter sehari? Masih kuat ya? Nah, setiap hari maculnya 5 meter. Sehari tanam, seret, habis dipacul, dicacah, taburi bibit kangkung. Besok nanam lagi 5 meter. Besok nanam lagi 5 meter. Selama berapa? Selama 30 hari. Akhirnya ketika sudah sampai di 30 hari di sana, di sini panen atau belum? Sudah panen, dijual. Besok habis dijual kangkung di sini cabut atau potong? Ada cabut, ada potong, betul ya? Kalau yang beli nanti Bapak Ibu kalau cabut jadi cabut, tabur benih lagi. Jadi konsepnya bertani penghasilan harian adalah bertani yang umurnya 1 bulan yang dipanen setiap hari. Jadi seandainya sudah pinter, saya tanam kangkung 5 meter, sebelahnya saya tanami lagi bayam 5 meter, sebelahnya lagi saya tanam sawi 5 meter, sudah penghasilan 150.000 sehari. Padahal butuh luas cuma berapa? Kalau 5 meter kali 30 itu cuma ketemu berapa berarti? 150 meter persegi. 10 kali 15 Pak, 1 kapling rumah sudah punya penghasilan 1,5 juta per bulan. Pupuknya dari mana Pak supaya gratis? Pupuknya nanti ambil dari dapur. Sisa leri tadi, sisa cucian beras tadi dipakai untuk pupuk gratis. Nggih ta mboten? Kalau kangkung kan ada yang akhir, betul kan? Ada yang kuning kan jenengan pinggirkan, jenengan rajang, dikasihkan untuk ayam loh. Tabungannya berkembang, penghasilannya ada. Besok kalau sudah pinter lagi, tanam lagi sebelahnya. Seandainya punya 3 kapling dengan luas 500 meter persegi, sudah punya penghasilan 4,5 juta Bapak Ibu. Tanam padi 1,5 hektar, belum tentu punya gaji 4 juta per bulan. Betul atau tidak? Itulah manajemen pertanian. Jangan berpikiran, loh Pak kalau gitu kenapa saya harus tanam padi? Tanam padi tujuannya bukan untuk tanam padi supaya untung, karena jenengan butuh makan beras. Terus yang kedua butuh jerami, untuk apa? Pakan sapi. Jenengan juga butuh dedak, untuk apa dedaknya? Pakan ayam. Jadi dengan sistem ini petani akan punya jiwa bisnis, jiwa entrepreneur. Saya kepingin Bapak Ibu ajarkan ini di tiap-tiap desa. Ada orang lagi tanya ke saya, loh Pak, ayam saya itu gampang kena aratan. Tahu aratan? Kena ketelo, tahu ya? Mati semua gitu, wabah gitu. Itu ada 3 peraturan Bapak Ibu kalau pelihara ayam. Nomor 1, ayam harus makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu bukan beli. Makanan yang sehat itu bervariasi. Yang penting ada 5 bahan pokok yang ada.
Protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Itu harus ada. Di mana bahan ini kita dapat? Kalau jenengan semua makan, masak, itu sudah memenuhi unsur ini pasti. Ada sayur, ada beras, ada air leri, ada kulit buah, itu semua sudah ada di situ. Terus yang kedua, peraturan kedua, ayam ini harus diberi obat setiap hari. Obatnya jenengan buat sendiri. Kalau teori saya buat namanya kuteja, kunyit temulawak jahe yang difermentasi. Sebagai minumnya ayam. Ayam perlu dijamuri supaya tidak masuk angin. Terus peraturan ketiga, ayam tetangga dilarang dolan ke kandang jenengan. Jadi kalau ayam tetangga dolan ke tempat kita, itu resiko tinggi nulari penyakit. Sebenarnya ada lagi yang keempat, ayam jantan harus dijual. Jangan seneng dengan ayam. Jangan ini ayamnya bagus diingu terus, jangan jual. Kalau waktunya jual. Kalau ayam jantan dicampurkan perang Bapak Ibu. Terus ada peraturan lagi yang terbagus, di kandang harus wajib ditulisi, penyakit dilarang masuk. Itu teorinya pelihara ayam. Ya monggo Pak. Iya. Pedaging, petelur, ya. Kangge NPK Pak Sambung. NPK tapi dosisnya P dan K-nya rendah karena cuma dari urin, dari kencing. Sapi, ya. Sama kotoran ayam, ya. Ya. Sama seperti tadi, ya. Sama semua seperti itu, ya. Sami standar. Yeah. Sapi, kotoran kambing, campur jadi satu, disiram bioaktivator kita, sudah jadi. Monggo Pak. Mengenai program pengadaan pupuk pabrik pupuk setiap desa Pak. Iya. Insya Allah kalau tempat saya, sebenarnya saya antusias dengan hal ini karena memang dari awal sebelum kenal Pak Bayu saya juga sudah mulai dari itu. Iya. Alhamdulillah dengan ketemu Pak Bayu jadi termotivasi dengan saya dan Pak Kasim ini. Saya sendiri sebenarnya ingin sekali membuat itu. Iya. Prasarana sudah saya bikin, cuman ilmunya saya belum dapatkan. Selama ini saya hanya fermentasi sederhana. Vokasi, Ya, N4 gitu ya. karena saya di sana ada tersedia pupuk kandang berupa kotoran sapi dan kambing. Itu dia sudah tidak sempurna lah. Yang penting sudah terfermentasi selama kurang lebih 3 minggu, langsung saya tebar di lahan. Kebetulan itu saya punya perkebunan jambu kristal. Iya. Jadi di sana saya tabur aja di bawahnya itu aja. Nah, banyak tetangga sawah yang menginginkan hal itu, tapi saya belum bisa membuat secara Massal. profesional atau yang seperti Pak Bayu contohkan tadi. Nah, mungkin nanti apabila Pak Bayu berkenan dengan tim, setelah pulang dari sini, saya insya Allah ingin membuat itu. Karena saat ini kebetulan kotoran sapi sudah ada mungkin 1 engkel lebih ya. Terus kotoran kambing ada, urin ada. Lah mungkin untuk teknologinya saya yang belum punya Pak, serta maaf modalnya juga agak terbatas untuk pengadaan kotoran ayam pedaging ataupun kotoran ayam petelur. Mungkin seperti itu Pak, mungkin ada saran atau bagaimana. Yang jelas di tempat saya dan Pak Sarpin, insya Allah sepulang dari sini siap untuk pembuatan itu. Baik Bapak, nanti begini, saya kembali dulu ke dasar. Pupuk ini untuk apa dulu? Kalau pupuk ini untuk jambu kristal, untuk buah apokat, untuk buah naga, untuk buah apapun juga,
bahan utamanya kotoran kambing, kotoran sapi, sudah betul. Nanti kotoran ayam hanya pelengkap. Tetapi kalau Bapak mau membuat untuk padi, saya minta tolong ikuti peraturannya seperti itu. Begini Pak, modal kalau yang tadi 4x6 untuk mengisi bahan itu semua, itu modalnya kalau beli semua sekitar 3,5 juta. 3,5 juta itu terdiri dari kotoran ayam 400 karung sama 100 karung yang petelur, terus kencing sapi, kencing kambing. Kalau di total mungkin sekitar 3,5 juta. Caranya begini, kalau belum bisa buat sendiri, urunan, patungan 1 jutaan gitu ya, sambil belajar bersama-sama. Karena proyek ini kan tidak boleh satu desa ada 2 pabrik. Caranya gimana? Jenengan punya teman di beberapa desa. Mungkin ceritakan hasil pertemuan jenengan dengan saya hari ini. Ini loh ceritanya, gitu loh. Setelah itu nanti minta di admin saya, di Mas Yan itu, nanti minta hitungannya Pak. Nanti yang pupuk, yang bioaktivatornya nanti kita kerjasama. Jadi begini Bapak Ibu, saya minta maaf. Untuk 3 tahun, 4 tahun ini, pabrik pupuk ini harus terkontrol kita. Saya tidak berani melepaskan. Jadi caranya tidak boleh orang beli aktivator dari kita, cuman beli, dikembangkan sendiri, tidak boleh. Tetapi kita joinnya saya kasih modal bioaktivator, tapi nanti hitungannya secara saham kita 50-50. Nanti yang bertanggung jawab menjual itu adalah Beserbal. Jadi nanti ada pabrik-pabrik pupuk Beserbal ini ada Mas Fraser. Nanti di radionya dia akan cerita tentang kalau daerah sana ini yang produksi pupuk, daerah sana yang produksi pupuk ini, yang menjual nanti Mas Fraser. Dan semua dikontrol oleh Beserbal. Tujuannya adalah supaya tidak salah buat. Kenapa ini saya antisipasi Bapak Ibu dari dini begini. Saya kemarin ngajari terapi ke banyak orang. Akhirnya oleh orang-orang tertentu yang terlalu pinter, mereka menggunakan kesempatan di dalam kesempitan. Bagaimana caranya? Mereka ngaku itu orang saya. Dia jual produk-produk yang lain yang dia buat sendiri atau bagaimana saya tidak tahu, ngaku-ngaku orang suruhan saya. Padahal bukan dari saya, juga bukan produk saya. Paham maksud saya? Ya? Akhirnya Beserbal semua banyak resah. Loh Pak, di sana kok ngaku dari jenengan. Yang dijual ternyata tanda kutip menipu, seperti itu. Saya tidak mau terulang di pupuk. Karena itu nanti ketika membuat pabrik pupuk ini semua dikontrol oleh Beserbal terdekat. Jadi kalau seandainya nanti Pak Sarpin ya di sana ada membuat pabrik pupuk, jenengan yang minta barangnya ke kita Pak, jenengan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk produksinya di sana. Mereka punya modal rata-rata. Nanti yang kalau sekarang Pak, yang minat petani-petani kecil. Besok kalau pupuknya sudah laris, sudah banyak yang pakai, nanti orang-orang yang kaya-kaya yang mau buat. Paham maksud saya, J? Saya tidak mau itu. Saya kepingin kita mulai dari kecil bersama-sama. Saya kepingin dari yang kecil ini tumbuh menjadi berhasil. Kalau tidak kuat modal banyak, modal urunan, modal 1 jutaan, orang 4 selesai. Nanti setelah ini berhasil, bisa dijual, untungnya kan sudah banyak. Buat lagi satu lagi, buat lagi satu lagi. Terus dilakukan seperti itu. Insya Allah ini akan membuat menjadi besar. Dan dengan cara ini justru akan semakin kuat caranya. Begitu Pak J. Punya teman enggak kira-kira di desa tetangga yang punya uang 1 juta Pak? Ya, Pak. Ini nambah lagi Pak. Untuk saat ini panen padi untuk periode ini hampir 90% mengalami kegagalan Pak. Iya. Yang terutama kita hampir 1 kecamatan 90%. Makanya kemarin ketika saya membuat kompos yang konvensional itu banyak yang bertanya dan mendorong. Kebetulan kita juga banyak petani bawang merah di sana juga. Makanya saya sendiri terdorong karena memang petani sudah banyak yang nanya karena melihat yang di saya. Betul. Nah, berhubung ketemu dengan Pak Bayu, makanya sekalian maksudnya dalam hal ini untuk ya. Baik, Pak. Nanti begini, jadi kalau ini sekalian saya jelaskan lagi.
Pupuk ini yang kita produksi Bapak Ibu, yang saya omongkan hari ini kan sebenarnya cuma NPK padat dan urea cair untuk padi. Padahal yang jenengan produksi ke depan, terutama dari Beserbal ini, sebelum ini saya sudah 1 tahun, ya hampir 8 bulan lalu lah, saya sudah mengajari Beserbal untuk membuat pupuk ZPT. Itu setiap Beserbal punya 3 drum, ya, isinya itu ZPT buah, terus daun, sama untuk insek, kan begitu. Lah nanti ini ada bahan aktifnya lagi Pak, yang disebut dengan klinik agropolitan. Itu begini ceritanya. Ini untuk Beserbal, Pak Sapin, Mas Fraser, Pak Didi ya. Nanti begini ceritanya. Selama ini Beserbal itu kan yang datang pasien dengan keluhan penyakit A, B, C. Habis ini yang datang petani, keluhannya A, B, C juga. Seperti misal Bapak tadi dari Gerobokan bilang gagal panen. Penyebab utamanya kira-kira seandainya ambles atau merah, seperti itu. Asemen. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang tahu kan dari terdekat Pak, jenengan terdekat. Oh ini masalahnya seperti ini Pak. Maka yang buat obat jenengan sendiri. Kita cuma beri zat aktif untuk insek, untuk fungi itu zat aktif. Jadi per ton urea cair per ton untuk ZPT 1000 liter itu cuma butuh 60 liter dari kita. Lah itu nanti yang Bapak tinggal campurkan. Kalau orang tidak boleh campur 1000 liter, tidak boleh Pak. Seandainya ada Bapak, Pak ini tanah saya asem-asemen, saya mau tanam lagi. Jangan sudah asem-asemen lapor, jangan. Kalau sudah tahu asem-asemen, kita treatment dari awal. Apa yang ditreatment dari awal? Karena tanahnya asam, berarti dia boleh ditingkatkan pH-nya menjadi basa. Untuk menjadi basa, berarti kita perlu penetral tanaman. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, pupuk dasar tadi, yang kita sebutnya NPK organik tadi, kita tambah abu. Berapa banyak abu yang dibutuhkan? Tidak perlu dolomit, tidak perlu apa, cukup abu. Banyak orang salah kaprah, sampai dikasih abu, bukan abu ya, gamping, tahu gamping ya? Kapur, bukan kapur pertanian loh ya, pakai gamping untuk bangunan. Lah ini mau nyemen sawah atau gimana, pengecor kan gitu, tanah semakin keras tuh Bapak Ibu. Bagaimana caranya tanah supaya lebih bagus? 1 karung yang NPK organik padat tadi ditambah dengan 1 karung abu, ditambah dengan garam 5 kilo. Itu ditaburkan. Itu untuk ngatasi apa? Kalau jagung ngatasi bule, kalau lombok ngatasi fusarium, kalau untuk padi ngatasi asem-asemen. Nah setelah dikasih pupuk dasar ini, ketika habis itu dikasih pembenah tanah. Pembenah tanah sudah buat ya dulu ya? Sudah. Lah pembenah tanah siapa yang produksi? Beserbal dari tiap-tiap daerah. Nanti jualnya kalau itu Pak rata-rata mereka jual 30 sampai 35 ribu ya Mas Yan ya. Jangan lebih dari itu, modalnya kan murah tuh Pak Sapin ya. Punya pabrik Pak jenengan sudah. Boleh dijual Pak, tapi jangan mahal-mahal. Maksimal 30 sampai 35. Jangan murah-murah, diprotes yang lain. Nah, setelah dikasih pembenah tanah, baru ditabur. Pembenah tanah ini sebenarnya paling ideal 7 hari sebelum tanam. Kalau pupuk padat tadi bisa H-1 sebelum tanam. Setelah itu benih ditabur. Umur 7 hari sampai 10 hari sama dikasih urea. Kalau padat dikasih urea padat, tapi kalau kita punya nitrogen cair, kita kasih nitrogen cair. 1 hektar pupuk pertama sebanyak 25 liter untuk 1 hektar. Pupuk kedua di usia 20 sampai 25 hari sebanyak 25 liter. Kita lihat, kalau anak-anaknya kurang banyak, di usia 30 sampai 35 hari kita semprot dengan ZPT daun. Kalau anak-anaknya sudah cukup, tidak perlu. Tapi kalau anak-anak kurang, semprot ZPT. Nanti di usia 45, ketika sudah mulai itu kita lihat, sudah kokoh belum batangnya. Kalau kokoh bisa disemprot ZPT buah. Atau kalau mau modal dikit, tambah Orgamas. Nanti hasilnya lebih bagus lagi. Lah nanti ketika usia 60 hari untuk pematangan buah, lah itu bisa disemprot lagi dengan ZPT buah. Dosisnya sekali semprot cuman sekitar 5 liter per hektar.
Seperti itu. Jadi dengan hitungan seperti ini Bapak Ibu, biaya kita itu rata-rata 50% lebih murah daripada menggunakan pupuk kimia. Tapi kalau kita untuk sayur, untuk brambang, untuk tomat, untuk lombok, kita menggunakan insek dan fungi kita dan perekat kita, biaya kita bisa 70% lebih murah daripada yang kimia. Seperti itu. Nanti Pak, setelah ini pabrik pupuk jalan, jenengan sudah mulai ditanya orang, nanti secara bertahap saya akan kirim untuk bahan aktif untuk fungi, bahan aktif untuk insek, bahan aktif untuk perekatnya kita akan kirim, perekat pertaniannya. Harganya murah, dijamin paling lebih murah dari toko jauh. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Monggo silahkan. Ini yang untuk Sragen yang siap pabrik pupuk di mana ini kira-kira ini? Siap ya? Sragen siap, Purwodadi siap, Boyolali, Boyolali. Siap enggak Pak kira-kira Pak? Ada berapa titik? Begini Bapak. Kita daftar, satu kabupaten kita batasi maksimal 4 soalnya. Jadi kalau lebih dari 4 nanti kita tunda lagi di bulan, insya Allah di bulan Juni mungkin. Tahap berikutnya, tahap ini kita cuman sebenarnya 1 sampai maksimal 4. Kalau ada lebih dari itu kita tunda yang bulan Juni. Ini untuk tujuannya begini. Ini sebagai percontohan, kalau nanti yang lain mau buat silakan. Tapi sesuai dengan arahan dari yang Basirbal terdekat ya. Nah nanti begini konsep kerjanya. Pabrik pupuk ini produksi, tapi semua penjualan manajemen wajib laporan dengan Basirbal. Jadi Pak Sarpin wajib mengunjungi Pak ya. Kalau seandainya masnya produksi, ya ini bersama jenengan Pak, gitu loh ya. Untuk masa depan jenengan juga soalnya. Saya nitipkan Basirbal yang di kota-kota yang di tiap-tiap daerah ini ke yang pabrik-pabrik pupuk yang ada. Begitu. Monggo kalau ada yang mau bertanya lain silakan monggo. Ini masalah bibit Pak. Iya. Kebetulan saya sudah melakukan tambah bibit padi lah. Kebetulan nanamnya umbu. Umbu itu selama ini hampir 8 atau 11 tahun ini saya tidak beli bibit ya, tapi minta tolong arahannya. Saya sementara ini yang saya lakukan ini membuat bibit sendiri, tapi dari tengah-tengahan satu sawah saya ambil tengah, mencari bibit yang paling baik. Itu gimana Pak untuk arahannya? Termasuk sudah betul atau mungkin masih ada yang lebih baik atau gimana Pak? Kalau Bapak ngambil yang di tengah sawah itu kan dengan alasan tidak terjadi perkawinan silang dari tetangga. Betul, betul. Itu boleh saja. Teorinya bibit begini Bapak Ibu. Ini saya belajar dari yang punya pabrik mobil Ford. Pernah dengar mobil Ford? Mobil Eropa ya. Nah, ini teorinya saya bukan jiplak tapi saya otak-atik sendiri. Ini untuk jagung. Orang seringkali berpikir mereka butuh modal yang besar untuk bertani. Tapi ini saya mulai dari pembibitannya. Jenengan pernah tahu jagung burung? Jagung kecil itu yang umurnya semampai, yang tingginya semampai gini, semeter tidak sampai. Jagung unyil, betul ya? Mudah atau susah? Tanam jagung unyil itu kira-kira. Itu lokal atau hibrida? Lokal. Bibit yang bisa dikembangkan adalah bibit lokal. Itu kunci nomor 1. Kenapa saya kembangkan jagung unyil? Karena jagung ini nomor 1 tidak ada penyakitnya karena dia lokal. Yang kedua
daya juangnya tinggi, di tanah-tanah kritis pun bisa hidup. Kemudian yang ketiga, harganya stabil, walaupun proteinnya juga tinggi sekali. Saya pakai ini sebagai ilustrasi percontohan seandainya kita produksi tanaman yang pasti berhasil. Saya pakai benih jagung. Ini teorinya Pak, ini kata kunci jenengan ingat baik-baik. Saya membuat teori modal benih 1 kilo jagung untuk merebut kota, bahasanya untuk menguasai satu kota, satu kabupaten. Teorinya begini, usia jagung berapa bulan? Kalau jagung unyil ini sekitar 3 bulan tidak sampai, betul ya? Ini jagung Madura lah orang bilangnya. Konsepnya begini, 1 kilo jagung disabur, ditanam. Jenengan tahu berapa hasilnya kira-kira? Hasilnya tanaman dari benih itu ada 3 Bapak Ibu. Ada 30, ada 60, dan ada 100 kali lipat. Untuk jagung ini rata-rata adalah 100 kali lipat. 100 kali lipat itu artinya begini. Benih yang jenengan tanam kan cuma 1, betul kan? Jenengan pernah ngitung nggak bijinya jagung 1 tongkol ada berapa? Kalau jagung hibrida itu isinya 600 sampai 700 satu tongkol. Kalau jagung lokal ini tadi antara 150 hingga 300. Saya buat paling rendah 100. Artinya apa? Kalau kita tanam 100 biji, itu kemungkinan menghasilkan berarti 100 kali. Artinya apa? Kalau saya tanam benih 1 kilo, maka menghasilkan kurang lebih sekitar 100 kilo. Kalau hibrida 1 kilo menghasilkan 6 kuintal sampai 5 sampai 6 kuintal. Kalau ini menghasilkan cuma 1 kuintal, rendah sekali hasilnya, tapi tidak apa-apa. Ini teorinya merebut kota. Kalau jenengan kepingin jadi pemimpin di satu daerah, mulai dari benih 1 kilo tabur. 1 kilo benih sedikit, paling ya sekitar 300 meter, tidak sampai, sudah cukup ditanami jagung. Nanti buahnya jenengan ambil yang terbagus. Berapa banyak? Ambil 10%. Dari 100 kilo ambil 10 kilo dipakai untuk bibit. Berikutnya lagi jenengan tanam lagi yang 10 kilo. 10 kilo sudah menghasilkan kurang lebih sekitar 1 ton. Berarti jenengan sudah punya benih 100 kilo. Itu sudah cukup kurang lebih untuk sekitar 4 sampai 5 hektar. Dari situ cari lagi benih yang terbagus, yang tumbuh paling tinggi, yang buahnya paling sempurna, ambil jumlahnya 10%. Dari 1 kintal jenengan bisa keluar 10 ton. 10 ton berarti jenengan punya benih lagi 1 ton. Jenengan punya benih 1 ton itu sudah hampir 1/4 desa Bapak Ibu yang ditanam. Kalau sudah punya 1/4 hektar, 1/4 desa, berarti ada sekitar 10 ton benih yang ditanam. Jenengan tabur itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 100 ton. Berarti jenengan sudah punya benih lagi 10 ton, ditambah ini 100 ton ke depan. Ketika 100 ton dalam waktu 3 tahun saja, benih 1 kilo tadi sudah bisa menjadi benih 1.000 ton. Hanya dalam waktu 3 tahun. Itu teori benih. Itu saya pakai ngembangkan itu untuk daerah mana? Untuk daerah-daerah kritis. Seperti mana? Sumba, Bima, tanah-tanah yang sulit untuk air. Nah, karena itu saya berharap satu. Besok-besok saya akan ajari tentang pembenihan, tapi belum hari ini. Teorinya benih hanya satu, cari yang terbagus, dikhususkan. Kita harus kembali ke satu konsep, semua adalah ciptaannya Gusti Allah, minta yang terbagus, benih itu punyanya Gusti Allah. Jadi jenengan minta supaya diberi wahyu bisa dapat benih yang terbagus seperti itu. Ngoten nggih Pak Sarpin nggih. Bayem juga sama Bapak Ibu. Begini, ketika tanam sayur harian tadi. Seandainya tanaman nih, bedengan, 1 bedeng setiap hari. Ada enggak tanaman yang tahu-tahu tumbuh besar sendiri? Ada? Jangan dipanen. Biarkan dia sampai tumbuh sampai besar. Sampai menjadi bibit nanti ke depan. Sehingga apa? Benih jenengan tidak perlu beli lagi.
Paham maksudnya nggih? Itu teorinya untuk benih. Monggo kalau mau bertanya lainnya monggo. Untuk pupuk yang sudah siap kita akan segera data, nanti daftar ke Mas Yan biar kita atur, biar kita segera realisasikan. Insya Allah karena ini sudah Pak Parno mana nggih Pak Parno? Pak niki badhe panen Pak, jenengan kedah mulai Pak nggih. Dateng pundi Pak lokasi ini pun Pak? Dateng wingking mriki. Monggo, monggo, boten napa-napa. Mungkin jenengan kali Mas Fraser di foto napa Mas Yan mangke saged ningali lah nggih.